Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu. Dan hari ini kami bisa menikmati hari ini juga all of because of your grace. Thank you for this beautiful time, beautiful day. Teman-teman sekalian dan Bapak Ibu yang terkasih, senang sekali bisa ketemu hari ini dalam satu acara yang spesial. Bagaikan bencana siap dibantu, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut Fear of rejection, fear of failure, fear apa lagi? Fear of losing. Jadi pecundang dalam hidup. Ada banyak ketakutan-ketakutan. What are your fears right now? Kalau kita mau bicara maju ke depan, jadi pribadi yang resilient, jadi pribadi yang bisa punya breakthrough gitu ya. Kalau resilient itu kan ketika ketemu tantangan dia bisa balik lagi gitu ya. Breakthrough itu bisa tembus. Apa yang mesti kita perhatikan? setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Selamat malam kaum muda yang bergabung YouTube channel GKI Pakuwon. Jumpa lagi kita dalam acara podcast ministry GKI Pakuwon. Kaum muda, dalam podcast ministry ini kita akan belajar tentang pelanga. Apa itu pelanga? Pelanga adalah sebuah wadah. Kita akan bersama belajar tentang pelanga kebajikan besar yang tersedia di Alkitab, yaitu resilience, compassion, friendship, agility, sebagai bekal kehidupan kita, kaum muda. Kita juga sama-sama akan belajar tentang gereja yang profetik, gereja yang menghayati masa depannya, gereja yang berani berjalan dalam kabut, karena alasan perempuh kerapuhan itu telah berada di masa depan dan menemani perjalanan embara kita dalam cinta roh, serta hadir dalam wajah-wajah rapuh warga alam semesta ini. From staying together to moving together adalah semangat dari gereja profetik. Dan salah satu cirinya adalah virtues yang mampu mengubah pendekatan gereja menjadi pendekatan yang berbasis pada kebajikan. Hari ini kita bersama fit kita, GI Dani Gamadi, akan membicarakan tentang satu poin kebajikan yang sangat menarik, resilience. Kaum muda, malam ini kita akan ngobrol bersama dengan saya Pendeta YM sebagai podcaster, dan mari kita berkenalan dengan fit kita malam ini. Beliau dikenal dengan nama Dani Gamadi. Karena ini perdana, maka saya akan perkenalkan fit kita secara garis besar. Dani Gamadi adalah co-founder ASEAN and Unite dan founder dari Bridge IT Training Studio. Sebagai seorang penulis dan konsultan dunia preaching, ia melayani sebagai hamba Tuhan penuh waktu dengan fokus pada kepemimpinan rohani di negara-negara Asia dan sekitarnya. Berbekal gelar Doctor of Ministry dan membagikan apa yang dia pelajari di Knox Theological Seminary, Florida, kepada para pengkhotbah, sehingga ia bukan hanya seorang preacher, melainkan juga a training pastor. Buku mengkhotbahkan Mazmur Ratapan dari kepedihan kepada transformasi iman, dan Hotter Than Gossip, cara membagi firman yang membawa aha moment, telah memberkati pengkhotbah Nusantara
baik kawakan maupun awam sejak 1 dekade lalu. Beban hatinya ialah memperlengkapi anak-anak Tuhan untuk dapat memuridkan dan menyampaikan kabar baik di marketplace mereka masing-masing di negara-negara Asia. Ia bermimpi anak-anak Tuhan di mancanegara ini menjadi culture changers dan culture makers bagi kerajaan Allah. Malam ini kita mau membahas tentang resilience. Kalau kita lihat dari terminologinya, punya arti ketahanan atau daya tahan. Secara psikologis, Dr. Paul K. Stoltz, pencetus EQ, Adversity Quotient sekaligus CEO Big Learning, menjelaskan bahwa resilience dapat menentukan seberapa jauh individu mampu bertahan menghadapi kesulitan dan kemampuan untuk mengatasinya, sehingga tidak melakukan hal-hal yang merugikan dirinya sendiri. Yang pertama, kita mau tahu nih, apa musuh terbesar dari resilience? Lalu, kita juga mau tahu apa yang menjadi sumber rasa takut itu. Mengapa kita masih saja merasa takut? Nah, ini bagian yang tidak kalah menarik. Bagaimana memenangkan inner journey kita? Dan tentu kami juga mau tahu apa kata Tuhan mengenai kita. Dan di bagian akhir kita tentu ingin tahu mental apa yang seharusnya kita miliki ketika kita gagal. Teman-teman sekalian dan Bapak Ibu yang terkasih, senang sekali bisa ketemu hari ini dalam satu acara yang spesial. Dan sebelum mulai saya ajak kita untuk sama-sama berdoa dulu. Tuhan, kami membuka hati kami kepada firman-Mu. Kami membuka telinga kami kepada suara-Mu yang memanggil dan menguatkan kami. Hadir bersama kami saat ini ya Tuhan, dan sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, dan berbicaralah pada kami, sebagaimana Engkau mau menyapa kami di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, teman-teman sekalian, apa beda yang paling terasa menurut kalian ya, anak SMP sama anak SMA? Ini serius loh ya, ini bukannya jokes-jokes receh kayak bulu apa yang warna kuning, bulu band, bukan begitu ya. Ini nanya beneran nih, apa perbedaan anak SMP sama SMA sih? Oh, baju beda dong, warnanya beda kan. Kalau SMP yang laki pakai celana pendek, SMA celana panjang, biru jadi abu-abu. Pelajaran beda, jurusan beda, keseriusan beda, tingkat depresi juga beda SMP sama SMA. Tapi ada satu hal yang saya nggak tahu teman-teman setuju atau enggak, tapi saya perhatikan satu perbedaan yang benar-benar mencolok, yaitu gini loh. SMP itu ya, orang yang percaya diri jauh lebih banyak ketimbang SMA. SMP itu, meskipun badannya, wajahnya itu ya biasa aja, pede jaya. Ketemu orang, disuruh ngomong depan umum, PDKT, rasanya tuh udah kayak paling ganteng di seluruh sekolah dan dunia dan akhirat ini. Tapi waktu SMA, tiba-tiba entah kenapa dia mulai sadar diri, terus mulai minder in everything. Bukan cuma minder di fisik, tapi minder lihat masa depannya, minder ngelihat nilainya, minder ngelihat lingkungan pergaulannya, minder ngelihat bajunya dan everything. Well, memang keminderan itu udah dimulai dari orang-orang kelas 3 SMP, ya kelas 2 SMP pertengahan. Tapi waktu SMA it happens. Why? Karena rasa takut. Fear. Fear of what? Fear of rejection. Kita takut orang-orang gak bisa terima kita dan kita gak bisa fit in, masuk. Kita aneh sendiri. Rasa takut of failure. Selain rejection, failure. Gagal. Ya kalau kamu nilainya selalu bagus, ulangan 8,5, 9, belajar 30 menit sebelum jam ulangan, langsung nilai luar biasa. Lah kalau nilainya kayak saya dulu, matematika, dikasih 5 soal sama gurunya. Sederhanakan persamaan ini. Saya sederhanain guys, 2 jam, 5 soal doang dikasih.
Baik gak sih ibu? Saya pikir dia baik. Waktu saya sederhanakan persamaan di bawah ini sampai bawah lah, udah sampai bawah tiba-tiba kok jadi sama lagi kayak soal. Jadi saya nggak tahu tuh, bukan disederhanakan ya, diribetkan dan dikembalikan lagi kepada soal. Waktu saya lakuin semua, wah kagak bisa nih, skip nomor 2, wah nggak bisa, skip nomor 3. Sampai 5 nggak ada yang bisa guys, semuanya balik ke persamaan awal. Waktu habis dikumpulin, dilihat sama gurunya, ya elah si Denny ini ya udah dah saya kasih 2,5 ongkos nulis. 2,5 nilai ulangan, 4 kali saya baru dapat 100. Ya tapi kan nggak begitu caranya kan. Nah di situ ada fear of failure. Gimana kalau saya jadi pecundang? Nilai berantakan. Fear of rejection, fear of failure, fear apa lagi? Fear of losing. Jadi pecundang dalam hidup. Ada banyak ketakutan-ketakutan. What are your fears right now? Kalau kita mau bicara maju ke depan, jadi pribadi yang resilient, jadi pribadi yang bisa punya breakthrough gitu ya. Kalau resilient itu kan ketika ketemu tantangan dia bisa balik lagi gitu ya. Breakthrough itu bisa tembus. Apa yang mesti kita perhatikan? Nah saya mau ajak kita baca Yesaya 43. Kalau ada Alkitab di samping teman-teman sekalian, it will be good. Kalau ada handphone or Alkitab, bukan Alkitab lagi, it will be helpful. Yesaya 43, saya bakal bacain buat kita sekalian. Kalau udah ketemu, Yesaya 43. Oke. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan, yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Luar biasa ya, nyebrang melalui air, aku akan menyertai engkau. Perlu diketahui, orang-orang Israel itu takut dengan lautan. Jadi menyeberangi air, menyeberangi laut misalnya ya, itu adalah sesuatu yang mengerikan. Karena laut itu juga adalah simbol dari kematian. Atau melalui sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Ingat di Israel ada satu sungai yang besar sekali, sungai Yordan, dan lebarnya bisa 10 meter, dalamnya 3 meter, arusnya deras dari hulu sampai ke hilir. Tuhan bilang, kamu tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Adonai, Allahmu, akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Untuk Allah bisa dapetin orang Israel, Allah akan lakukan hal-hal yang paling luar biasa sekalipun. Meskipun harus menebus dengan Mesir. Mesir itu negara superpower ya waktu itu. Seperti hari ini Amerika Serikat misalnya. Tuhan rela menukarkan semua kemuliaan Mesir demi dia sayang sama orang Israel. Kenapa? Ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Aku akan memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Jangan takut. Tadi kan kita bilang, orang makin gede, makin banyak takutnya. Sebab aku ini menyertai engkau. Oke, itu ayat Yesaya 43 ayat 1-5a. Takut adalah musuh dari resilient dan breakthrough. Rasa takut. Boro-boro mau melakukan satu hal yang baru. Menghadapi hari ini aja, ketakutan udah bisa bikin kita cacat. Well, tapi saya tidak menyalahkan kita sekalian, teman-teman yang seringkali merasa takut dalam hidup. Why? Setiap orang punya ketakutannya masing-masing. I don't know with you. Tapi setiap orang punya ketakutan. Dan ternyata makin tua, ketakutan itu juga bertambah. Kebutuhan jadi makin real. Kalau TK takutnya apa sih TK? Oh, takut ulet bulu, takut disuruh mandi pakai air dingin. SD takutnya apa? Takut ke sekolah, takut gak bisa bikin PR, takut ulangan tambah-tambahan, udah ngeri keringet dingin. Takutnya terus makin kelas 4, 5, 6 SD. SMP takutnya berubah.
SMA takutnya berubah, kuliah takutnya berubah. Udah lulus kuliah lebih takut nggak dapat kerja lagi pandemi kayak begini. Udah kerja takut sama bos, takut bla 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 bla. Oke, tapi sebelum kita ngomong jauh-jauh, apa sih yang sering kali jadi ketakutan orang dan gimana kita ngebahas itu hari ini sebagai pribadi yang bisa breakthrough atau bahasa lainnya pribadi yang resilient, yang lentur terhadap tantangan sehingga bisa masuk kepada tantangan zaman. Nah, yes, so apa yang bikin orang takut yang pertama-tama adalah kegagalan. Rasa bahwa diri ini pecundang. Kalau dulu waktu SMP kita in ranking terus pas SMA nilai berantakan kayak saya, image diri, rasa pede itu mulai hancur. Waduh, ternyata saya nggak sepinter yang papa mama saya bilang, yang guru SMP saya bilang. Ternyata nggak seperti itu. Otak gua isinya kerupuk semua misalnya. Tapi kemudian ada fear yang kedua, yaitu fear of rejection. Waktu bergaul sama orang gayanya begini, stylenya begini. Dulu orang pakai sepatu, teman-teman saya itu ya, minimal 1,5 juta sepatunya. Kayak Air Jordan kan. Dulu apalah pokoknya pemain basket punya sepatu lah ya. Lah, saya pakai merek lokal yang waktu itu nggak keren. Hari ini kan, local pride. Dulu nggak keren. Aduh, kok aku nggak bisa fit in ya? Bajunya, minimal Nike lah, H&M lah, Puma lah. Nggak ada yang pakai, maaf ya, Cubitus. Kan itu baju anak-anak gitu kan. Meskipun masih muat di badan, nggak akan mau dibeli sama mama kita ke mall juga. Fear of rejection, fear of apa lagi? Nggak bisa fit in. Orang yang terlalu gemuk rasa, aduh saya nggak pede, ini terlalu banyak lemak di tubuh saya. Yang terlalu kurus juga nggak pede, aduh gua kayak tengkorak berjalan, siluman tengkorak. Yang terlalu tinggi, aduh gua kayak jerapah. Yang terlalu pendek, ya gua kontet. Semua. Dan kita pikir kalau fisik kita nggak menarik, orang nggak akan suka sama kita. Nah, mungkin itu yang diajarin oleh drama-drama, film-film, serial di TV gitu kan ya. Sampai akhirnya we are clueless. Boro-boro mau resilient, boro-boro mau breakthrough. Lihat keadaan aja, diri sendiri aja nih, belum ngomong keluar ngelakuin sesuatu, ke diri sendiri aja. Habis, nol. Ada nggak yang pernah naksir sama orang lain, tapi menggagalkan niatnya setelah berkaca? Aduh, harap-harap bisa ngobrol sama dia. Aduh, harap-harap bisa chatting sama dia. Udah chatting panjang, hapus lagi. Chatting panjang, hapus lagi. Itu kayak nari poco-poco, tau gak? Maju 2 langkah, mundur 10 langkah. Begitu. Kenapa? Ada fear di dalam. Ada rasa, aduh kayaknya gak bisa nih. Dan itu diperkuat lagi ketika orang tua kita juga makin nekenin. Lu nih anak ya, mikir dong, belajar dong terus. Lihat tuh kayak kakak kamu, lihat tuh kayak adik kamu, kakak kamu pinter loh udah mau masuk kuliah, adik kamu juara, kamu ini ya ampun Tuhan. Wah makin kita, guru juga lihat dia, kamu kenapa sekarang jadi begini? Misalnya di sekolah kan ya, dulu ibu lihat kamu anak baik, dulu pinter, kok sekarang goblok nak? Ya nggak ada sih guru ngomong begitu ya, tapi kira-kira kan begitu. Down kita, pressure dari mana-mana. Pressure. Dan sebetulnya kalau dalam hati kita setiap kali siang hari gitu kita ngelamun, lagi kelas online, kita ngelamun yang kita pengen apa sih? Kita pengen nanti bisa masuk uni yang bagus dengan harga murah misalnya. Bisa masuk pendidikan yang bagus, bisa punya badan yang kalau kamu jalan di koridor sekolah, people will look at you like sepersekian detik dan wow, this guy is cool yo, this girl is beautiful yo. Ada rasa pengen lihat diri sendiri dan gini-gini loh. Makanya lihat cewek-cewek di SMA itu paling sering ke kamar mandi. Kalau lagi istirahat ke kamar mandi semua coba ngaca. Aduh poni gue kurang. Aduh hidung gue mengsong. Ya kalau hidung mesti operasi guys. Semua diurusin kan. Ke WC mulu, kaca mulu. Makanya saya usul di sekolahan itu ya, di koridor bikin kaca semua aja. Biar WC gak penuh-penuh amat. Yang mau kencing mah dikit ya ngaca antri sampai luar. Kenapa sih semua ngaca? Kan itu kan lagi nanya, do I look good? Do I look good? Mata I, tempelan bulu mata I, semua do I look good? Do I look good gitu loh. Why? Because deep down we want to look good. Kita pengen disukai orang dan kelihatan baik. Kita pengen achieve
Kita ingin berada di tingkat yang lebih tinggi dan dianggap orang sebagai orang yang berhasil, punya achievement, punya prestasi dalam hidup, dan kita ingin disukai orang. Ada teman-teman kita yang tiap pagi di sekolah itu disapa kanan kiri, halo Ger, halo Ger, halo Ger, halo Ger. Semua orang kayak kenal sama dia, nggak peduli kelas berapapun. Di seluruh sekolah tuh kenal dia. Abang-abang tukang sapu pun kenal dia, tukang toprak pun kenal dia, semua kenal dia. Orang itu rasa, wow, ini anak asik banget ya, gaul banget ya. Dia bisa kenal sama semua orang. Dan tentunya kita pengen punya hidup yang balance. Study and fun. Hobi dan belajar. Wah, rasanya balance akan menyenangkan sekali. Itu yang banyak orang pengen. Hidup yang berhasil. Ini yang dicari. Nah, oke. So, sebelum saya jauh-jauh ngomong, resiliency itu kemampuan untuk bisa membuat satu breakthrough. Kita mesti dealing with ourselves. Karena orang yang gak selesai sama dirinya akan bikin masalah untuk orang lain ke depan. Orang yang selama SMA itu merasa dirinya pecundang akan jadi bos yang jahat sekali di kantor. Akan jadi orang yang playboy sekali ketika dia punya uang sedikit. Akan jadi orang yang norak gitu loh waktu nanti dia udah dewasa. Kenapa? Karena masalah orang umur 15 tahun gak selesai sampai umur 45 tahun. Apa yang jadi problem dan isu dia di umur 45 itu sudah dimulai di umur 15 tahun. Nah jadi kalau kita umur 15-an tahun, maka kita mesti mikir gimana gue bisa keluar. Gimana saya bisa menang dengan satu masalah yang ada di depan mata. Myself, my inner journey. Gimana sih ramuan suksesnya guys? Gimana caranya kita menangin hal ini? 1, firman Tuhan, Yesaya 4:3, saya ulangin lagi. Oleh karena engkau berharga di mataku. Siapa orang terakhir yang ngomong ke kita? Kamu berharga, you are precious to me. Ada gak yang ngomong begitu? Paling iklan Tokopedia biasa kan ya. Kembalilah ke toko kamu berharga. Tapi yang lain mah gak ada, apalagi di budaya Asia. Orang tua aja gak bilang sama kita kan, oh you are my precious. Enggak. Emangnya film Lord of the Ring nyaman dulu kan? Siapa yang ngomong? Dan karena gak ada yang ngomong, kita berpikir kita gak berharga. Dan itu fatal. Waktu kita pikir kita gak berharga, wow, segala sesuatunya hancur mulai dari situ. Buru-buru bisa resilient. Lihat diri aja udah kayak buntelan kentut yang bernapas. Gak ada gunanya, gak ada harganya. Dan orang yang merasa dirinya tidak berharga, yang merasa dirinya gak dikasihi, he and she will do anything for acceptance. Ya, ada yang mulai ngerokok, ada yang mulai ikut geng, zaman dulu ya. Ada yang berusaha, ya mabar terus, push rank. Why? Oke, di dunia nyata gue bukan siapa-siapa. Tapi dalam dunia game, di Twitch, gue si master ini. People crave for acceptance. Orang yang gak rasa diri berharga, pacaran. Gampang banget. Why? He or she is hungry for acceptance. Dan Tuhan tahu. Tuhan bilang ayat ini ke Israel. Bukan waktu Israel lagi jaya-jayanya. Bukan lagi suci-sucinya. Tapi waktu lagi jatuh dan waktu dijajah. Ini kira-kira tahun 700-an sebelum Masehi. Rajanya Raja Uzia. Dan terus mulai dari saat itulah Nabi Yesaya itu mulai mendubuatkan tentang semuanya kebesaran Tuhan, keadilan Tuhan. Tapi di sini something very personal dari hati Allah dibocorkan kepada manusia. Kamu berharga, kamu mulia, dan aku mengasihi engkau. At some point in your life, you will read this all over again, and your tears will well up. One day when you stuck, ingat Yesaya 4:34. Kalau Wiro Sableng 2:1-2. Mirip-mirip itulah. 4:3-4 nih cuman. 4 kurangin 1 3 tambahin 1 4. Kalau Wiro Sableng 2 kurangin 1 tambahin 1 2. Nah, 2:1-2 ini 4:3-4 Yesaya. Karena akan ada waktu dalam hidup kita yang kita merasa no one cares enough for me. I am lonely, I am stuck in life and no one cares. Apalagi kalau kamu anak sulung. Kamu gak ada orang yang defend kamu. Yang ada cuma orang tua yang menuntut ini dan itu. Dibilang situ, aku mengasihi engkau. Engkau berharga. Dan kamu tahu, I will catch
a bullet for you. Itu lagu siapa sih? Kok lupa saya tiba-tiba? Bukan Ed Sheeran ya? Siapa ya lagunya? Lupa gua. Itulah, I'll catch a bullet for you. Maksudnya apa? Tahu kan film action kan? Tembak-tembakan kan? Ada sekali adegan jeder, kita lagi meleng nih ya, peluru ke arah kita. Lalu orang yang sayang kita akan pasang badan. Dia catch the bullet with his own body. Supaya kita gak kena bullet, gak kena peluru itu. Terus ditembak jeder, dia langsung pasang badan. Catch the bullet, dia mati. Kita selamat. I'll catch a bullet for you. Itu kan lagunya. Gitu gede cinta. Nah di sini firman Tuhan bilang, aku akan memberikan manusia sebagai gantimu. Maksudnya apa? Gue siap tuker. Aku siap tuker. Banyak manusia yang hebat segala macam supaya aku bisa dapetin kamu. Because I love you. Karena aku mengasihi engkau. So this is the very first principle yang you know, sometimes ini bisa jadi sangat abstrak di pikiran kita, tapi one day you're gonna need this. Kamu berharga, kamu mulia. Hello, kamu mulia. Saya mulia. You know, orang mulia itu ya, dia diundang di pesta-pesta, dia duduk di depan di setiap acara, dia disapa, dia dipuji, namanya disebut orang, dia ditinggikan. You know, that's mulia, worthy. Di kerajaan Ratu Inggris, you know, kamu diundang makan di meja yang paling mewah dan duduk di kursi kehormatan, that's mulia. Dan Tuhan bilang, that's you. Can you imagine that? Because I can't. But that's God's promise. Because He loves us. Karena Dia sayang sama kamu. Ayat lanjutnya, Mazmur 127 ayat 4. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak di masa muda. Anak panah guys. Anak panah itu ditarik, dilentur, syung, terbang. Lah kita kadang ngeliat hidup kita bukan kayak anak panah. Kayak apa ya, ketapel putus. Ditarik peletot gitu loh. Aduh, hidup berantakan. Tapi firman Tuhan bilang, kamu tuh kayak anak panah yang akan melesat. Anak panah di tangan pahlawan. Di tangan pahlawan. Bukan di tangan anak kampung. Cetot, ya kena sendal jepit. Enggak, hidup kita bukan aiming sendal jepit. Aiming ke atas. Kamu tahu gak pemanah pahlawan itu ya? Ototnya kan dia mesti tarik tiap kali. Tarik, kalau lagi pegel, ada dah. Ya itu kan gak bisa mental dong. Gak bisa dilentur panahnya. Tarik, maksimal. Nah seperti itu. And it's you. Firman Tuhan bilang, itu janjinya, kamu itu anak panah di tangan pahlawan. Can you believe that? Waktu kamu SMP, waktu kamu SD, you believe all those beautiful things. You believe all those God's promises. Tapi waktu kita makin gede, dunia kasih kebohongan, iblis kasih kebohongan, dan semua iman masa kecil kita luntur. Dan kita ngerasa, I'm not good enough, I'm rejected, I'm not worthy. Dan terus itu kuasain kita. Ini area pertama yang mesti kita menangkan. Mind battleground. Ya baru-baru mau bikin breakthrough, bener gak? Kalau main kita masih dikuasain dengan konsep-konsep yang dunia tawarkan. No, you are beautiful. Dan kamu adalah anak panah yang akan dipakai buat melejitkan. Shung, dikirim dari kerajaan Allah. That's God's promise. Nah, ayat berikutnya. Yesaya 49 sekarang. Kalau tadi 43, Yesaya 49. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sampai dia gak menyayangi lagi anak dari kandungannya? Bisa gak perempuan abis lahirin anak tuh ya, terus lupa, kayaknya kemarin baru punya anak ya, saya taruh di mana ya anak saya ya? Duh, ketinggalan lagi dijemur. Ya ampun, udah 3 hari dijemur di genteng tuh anak, biar gak kuning ceritanya sih. Ya elah, waduh ternyata udah dimakan burung bangke di atas. Bisa gak perempuan lupa? Ya enggak dong. Seorang mama waktu punya anak, ya sampai begadang-begadang disayang, nangis dikit dilihat, goyang dikit diperhatiin, keluar suara dikit diperhatiin. Gak mungkin lupa bayinya, gak mungkin. Firman Tuhan bilang, iya, tapi kalaupun satu saat si mama tuh lupa sama bayinya, I will tell you, aku gak bakal lupa sama kamu. So sweet. People will forget you. Kalau kita ini, kamu gini loh, kamu mau guru bisa inget gak? Siapa guru SD-mu? Bisa lupa kita karena mau guru kita. Dan sebaliknya guru bisa lupa sama kita.
Kalau kita anaknya paling pinter, paling bodoh, atau paling nakal, mungkin kita diingat. Tapi kalau kita anaknya di tengah-tengah gak jelas gitu loh, kita lupakan dan kita selalu mikir, ya aku hanyalah lelucon dalam dunia ini. Tapi firman Tuhan bilang, aku gak bakal lupa sama kamu. Yes, you, specifically you. Hey Israel, hey Yakub, hey, sebut namamu sendiri. Why? Karena di zaman ini Israel bukan orang yang setia, yang dekat di hati Allah. Raja Daud, Salomo udah berlalu. Ini udah keturunan raja-raja yang dikutuk Tuhan, dihukum Tuhan karena ketidaksetiaan mereka. Yeremia 31. Yeremia satu kitab yang isinya itu ya guys ya, keadilan Tuhan, hukuman Tuhan. Itu terus. Waduh, kalau baca Yeremia tuh kadang kita rasa dark gitu loh. Kalau lagi depresi, cobalah baca Mazmur. Baca Yeremia, aduh kok ngeri banget ya. Keadaan tuh gak tambah baik. Karena Tuhan bilang, aku akan hukum, aku akan balas ketidaksetiaan Israel. Dan isinya tuh aduh ngeri. Tapi di antara itu semua ada gem. Ada satu mata air yang menyegarkan. Yeremia 31 ayat 3 bunyinya begini. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Mengasihi dengan kasih yang kekal. Oleh karena itu aku melanjutkan kasih setia. Satu hal yang kita takut adalah keadaan yang baik. Kalau kita dalam keadaan yang baik, itu tidak lanjut. Kalau keuangan keluarga kita baik, kalau kita punya banyak teman dan disukai orang, kalau kita punya pacar misalnya yang you know care banget, ketakutan kita adalah kehilangan semua itu. Ya, kehilangan duit, kehilangan kerja, kehilangan IQ, kehilangan body yang mantap karena satu penyakit, kehilangan disayang orang karena attitude kita atau karena badan kita jadi jelek. Dan kita bilang semua di dunia gak ada yang kekal. Bahkan people will leave us instantly ketika kita gak bagus lagi. Betul gak? Well that's why kenapa banyak orang, tokoh selebritis, aktris mesti mempertahankan the hype of dirinya. Gue mesti, ya oke, kalau kita apa? Gue mesti tetap pintar, mesti tetap lucu. Kalau aku udah gak lucu, apalah gunanya aku di kelasku? Mesti pintar, mesti lucu, mesti ganteng, mesti cantik, mesti olahraga berprestasi. I have to keep up. Why? Karena ketika aku left behind, no one will love me anymore. I will be forgotten. I will be buried 6 feet under. Tapi Yeremia tadi saya bilang, kitab yang isinya tuh lumayan dark. Sekali lagi tumbuh tunas harapan yang berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Gak terpengaruh kita keep up, kita hype apa enggak. Kasihnya tuh udah kekal guys. Kekal tuh gak berubah dari dulu sampai sekarang. Saya nanya, berapa umurmu sekarang? Berapa? Sebut angkanya. Lupa, coba lihat KTP. Ya kalau udah punya ya. Berapa umurmu sekarang? Sebegitulah umur kasih setia Tuhan dalam hidupmu. Kamu pikir Tuhan gak setia? Tuhan paling setia sama saya cuma 1-2 tahun. Tunggu. Hidupmu umur berapa sekarang? Asik gitulah panjangnya kasih setia Tuhan. Dan di sini Tuhan bilang, aku akan melanjutkan. Jadi segini umurmu, segini panjang kasih karunia Tuhan. Tuhan bilang, aku bakal lanjutin. Berapa sisa umurmu? Itulah panjang kasih karunia Tuhan. Jangan takut. Cinta Tuhan gak berhenti when we messed up. Why? Karena surat Yesaya, Nabi Yesaya, Yeremia ditulis waktu orang Israel totally messed up. Dan gak setia sama Tuhan dan nyembah berhala dan lakukan hal-hal yang menjijikan dan dosa-dosa yang paling kotor. Di masa yang paling dark itu firman ini keluar. Nah baru dengan landasan itu, kita sekarang bicara hal-hal yang praktikal. Apa yang bisa kita lakukan? 1, gimana caranya kita bisa motivasi diri dan gak malas. Apalagi sekarang kan di rumah mulu lihat layar mulu, gimana caranya? Langkah pertama buat meraih sukses di bidang apapun adalah tetapkan, set your goal. A, B, C. Apa yang mau kita aim? Apa yang mau kita capai? Jangka dekat ini apa? Bulan ini goalku apa? Semester ini goalku apa?
tahun ini goalku apa? Setting the goal setting ini ya. Jelas dibikin supaya kita bisa capai. Kalau nggak ada goal kita jalanin waktu ya habis aja. Ya begitu-begitu. Tapi setting the goal itu mikir apa yang mau kucapai sih sebetulnya. Nah kalau kita nggak tahu kita mau apa, kita mau capai apa, ya gimana kita bisa mencapai? Gimana kita bisa breakthrough kalau kita nggak tahu kita mau kemana? Breakthrough itu jangan pikir sekali dobrak tembok hancur. Enggak. Dobrak sekali yang hancur siku kita. Breakthrough gak kayak film-film, buak temboknya hancur terbuka. No. Breakthrough itu constant fighting. That's resilient. Itu kaitan erat. Resilient yang bisa menghasilkan breakthrough. Constantly. Dap, bam. Itu dia. Nah sekarang kalau bisa dap-nya tapi tembok sini kita dorong. Dok sekali. Itu sono. Dok. Nggak ada yang hancur guys. Tapi mesti satu titik yang sama. Kayak orang malu. Bukan malu ya. Malu ya. Pakai palu sama paku. Ditancap ke tembok. Jeduk masuk nggak? Enggak. Kecuali tusuk jelangkung. Jeduk masuk. Malu itu kan jeduk masuk. Dikit. Jeduk. Dalam. Jeduk. Duk. Ayo masuk ke dalam. Nggak bisa jeduk di sini. Pindah. Jeduk. Nggak ada yang bolong. Nggak ada yang masuk. Paku itu ke dalam tembok. Nah motivasi juga gitu. Yang pertama, setting the goal. Apa yang mau kita capai? Langkah kedua, pikir strategi yang tepat. Oke, saya mau capai ini. Apa yang mau kamu capai? Saya nggak tahu. Tiap orang beda-beda. Tapi dalam resilient, langkah yang kedua adalah pikirkan strategi yang tepat. Gimana untuk capai ke situ. Jadi setelah tujuannya, pikir strategi untuk capai ke sana. Dan ini semua dibangun dari mengenali identitas diri yang tepat di hadapan Tuhan. Tanpa itu kita jadi orang yang sangat sombong, atau sangat minder. Dua. Sangat sombong, rasa gak butuh Tuhan dan gak ada Tuhan dengan all of this kecanggihan science. Atau yang kedua, jadi minder kayak binatang. Nah, dua kemungkinan. Setelah itu bisa kita menangkan, setelah tahu identitas siapa, tetapkan Tuhan tujuan hidupku apa. Well, it's a lifelong journey, tapi kita punya tujuan yang kecil-kecil. Dan untuk satu tujuan kecil, apa strateginya? Nah, untuk tahu cara strategi yang paling gampang adalah belajar dari orang yang udah terlebih dahulu mencapai tujuan yang kita inginkan. Kamu mau jadi apa? Mau jadi seperti siapa? Cari. Jadi cari modelnya. Syukur ada. Kalau nggak ada memang lebih susah. Oh saya mau jadi engineer. Ya tanya orang yang udah pernah kuliah di satu universitas. Ya bagian itu ya arsitektur dan lain-lain. Tanya mereka gimana. Jangan malu untuk bertanya. Untuk belajar dari orang lain. Supaya strategi kita tepat. Oke, because kita bukan orang pertama kan yang kuliah engineer kan. Ada orang-orang udah ada sebelum kita, tanya. Ada orang dewasa sekitar kita, tanya. Cari orang yang cocok sama kita. Ketiga, setelah tanya ngapain? Ini yang banyak orang pemikir overthinking tidak lakukan. Ambil langkah. Wih, di kepalanya tujuannya mantap. Strateginya semua udah di sini. Nanya orang udah banyak. Mulai dari Quora ditanya, sampai polling di Instagram, sampai pelajarin TikTok meskipun gak ada isinya. Semua udah ditanya guys. Tapi satu yang dia tidak lakukan, melakukannya. Balik lagi begini doang, tapi gak melakukannya. Nah itu masalahnya. Jadi abis tujuan, strategi, lakukan tindakan konkret. Kalau enggak, ya jangan salah kalau kita jadi minder. Down. Tuhan gimana? Tuhan bilang lu udah dikasih senjata, tinggal ditembakkan, istilahnya kata gitu loh. Udah punya panah, tinggal dipanahkan ke tujuan. Tapi gimana kalau nggak nancep ke tujuan? Ya nggak apa-apa, butuh latihan neng. Kalau nggak latihan nggak bisa bullseye, nggak bisa. Mesti latihan kan. Nah jadi latihan terus. Tapi kalau udah ada toolsnya di tangan kita, strategi idenya, mulai aja dulu kata Tokopedia. Nah, orang gak pernah sukses kalau cuma menetapkan tujuan tapi tidak bertindak. Jadi bertindak untuk bisa resilient gitu ya. Nah, langkah keempat baru setelah bertindak kita menuai buah yang manis atau merevisi strategi. Oke? Sukses tidak terjadi dalam overnight, that's true. Ada jatuh, ada gagal, but that's okay. Itu memperkaya kita untuk bisa ini, bisa itu. Untuk terus dapetin pengalaman belajar. Waktu kita coba baru kita tahu. Saya ternyata gak berbakat. Jangan ngomong saya gak berbakat sebelum dicoba. Pasti gak bisa. Pasti dari mana? Coba dulu, masuk dulu. Dulu saya les gitar tuh ya berapa tahun.
3, 4, 5, 6, 7 tahun saya les gitar. Dari gitar kopong sampai gitar elektrik ngeles. Aduh, setengah mati. Kan gitar elektrik kan kecil ya, tapi saya belajar pakai gitar biasa supaya jari saya cepat ke situ. Gitu kan ya. Waduh, diajarin namanya Lorien, Dorien, lupa lah apa segala macamnya. Nah, itu lagunya judulnya nenek. Main begitu, setengah mati. Waktu saya les sama Om Willy Sumantri, bapaknya Echa Sumantri, kemudian ada teman saya si Esra tuh, lebih muda dari saya 2 tahun. Datang kelas rambutnya masih berdiri. Aduh Om, sorry Om, saya telat Om, telat bangun Om. Ya udah Zara, kata si Om Willy ya. Ayo deh kamu mainin halaman segini. Aduh Om, sorry Om, saya nggak sempet latihan Om. Dalam hati saya, cupu lu. Gue udah latihan tiap hari gitu kan. Terus udah gitu, ya udah, kamu liatin Denny main. Nah saya disuruh main kan, main. Stop Den. Kenapa Om? Kata Om Willy nih, saya masih ingat nih almarhum. Gak enak. Oh ya Om, saya ulangi lagi ya Om ya. Main lagi. Stop. Kenapa Om? Kenapa ya Den ya? Gak enak. Kamu suka makan apa Den? Nasi goreng Om. Nah coba kamu tutup matamu ya. Oke Om. Kamu bayangin di depan kamu ada sepiring nasi goreng hangat Den. Ya Om. Ambil 1 sendok Den. Ya Om. Hirup aromanya. Harum Om. Harum apa Den? Harum nasi goreng Om. Bukan capcay? Bukan Om. Ya asik, nikmat ya Den ya? Nikmat banget Om. Makanan favorit kamu kan ini Den? Iya bener Om. Yuk makan pelan-pelan. Pas kamu makan, mainin lagi tangan Anda tadi. Saya mainin, saya bayangin nasi goreng nikmat. Omnya bilang, ya stop Den. Gimana Om? Gak enak. Nah itu guru jujur banget tuh. Ezra, kamu udah ngerti Ezra ya? Kata si Om Willy. Udah lihat si Denny main kan? Udah Om. Ya udah kamu main deh sekarang. Ezra ambil gitarnya, belum latihan, belum baca, dia main. Enak sekali. Dalam hati saya, pulang lewat mana lu? Saya belajar 2 minggu, nggak enak. Dia main bentar, enak. Dan di situ saya tahu, setelah 7 tahun, saya nggak punya bakat di gitar. Itulah kenapa bersama dengan Glenn Fredly saya menggantung gitar. Saya nggak bisa bilang saya nggak punya bakat kalau kita belum pernah coba. Dan nggak ada jaminan coba berhasil, tapi nggak apa-apa. At least 7 tahun saya punya pengalaman dan saya tahu what I am and what I am not. And that's okay because I'm not everything. Jadi step-stepnya adalah gini loh. Kalau kita lihat ya nanti ya. Tujuan, strategi, tindakan. Abis tindakan cabangnya ada 2. Berhasil atau gagal. Kalau berhasil, syukur. Meskipun dia nggak terlalu banyak pengalaman, tapi kalau dia gagal, dia tahu mana yang mesti di fix. Betul gak? Dia tahu mana yang mesti di fix. Kadang orang yang nilainya bagus, besoknya turun nilainya. Karena dia nggak tahu apa yang mesti dia improve. Tapi orang yang nilainya nggak perfect, orang yang nilainya cacat, dia mikir oke, ini mesti di-improve ya. Ini yang saya masih lemah itu. Tapi kalau udah hancur semuanya, memang susah mau di-improve. Itu kayak gua dulu. Tapi enggak lah ya. Kalau kita ada kurang di mana, kita tahu mana yang mesti di-improve. Tapi yang penting waktu gagal, lo tuh butuh di-improve. Jangan punya mental seperti pecundang. Mental pecundang begini, aduh ini bukan salah saya nih, ini gara-gara orang lain nih, ini cuacanya terlalu panas sih. Oh sini ganggu nih, adek di rumah berisik, aduh ya, kuota, semua disalahin pecundang. Tapi kalau mental pemenang, itu bisa gagal, tapi mentalnya begini, oke saya gagal, tapi saya bakal belajar dari kesalahan saya. Sampai saya raih sukses. Orang dunia yang gak ngerti kasih Allah dalam Yesus Kristus, punya jiwa juang yang tinggi. Kenapa anak Tuhan cengeng? Why? Malu. Seolah-olah Yesus gak pernah mati dan gak pernah sayang kita. Jangan punya mental pecundang yang selalu bilang, aduh emang saya orangnya sial, gak beruntung. Saya gak jago matematika. Aduh saya gak punya waktu buat belajar. Susah mesti bantuin kerja. Aduh cuacanya panas. Apa hubungannya? Iya oke. Tapi semua orang kan ngalamin guys. Tapi orang pecundang itu seringkali nyalahin semua orang. Kalau dapat jelek tuh ini karena kamu. Itu anjing peliharaan juga disalahin kalau bisa. Semua disalah-salahin. Tapi seorang yang pemenang itu mentalnya lain. Dia tanggung jawab. Oke, kalau saya gagal, it's okay. I own it.
Kalau saya berhasil, saya bersyukur. Nah, itu mental seorang pemenang. Dia bertanggung jawab atas hasil yang diperoleh. Bukan membela diri, menyalahkan orang lain, mengeluh dan lain-lain gitu loh. Dan kita punya pilihan dalam hidup. Pilihlah buat menang. Dan ini semua adalah modal pertama untuk kita bisa breakthrough dengan mental yang resilient itu. Dan semua yang saya ngomong ini dimulai dari satu perjalanan of knowing our true identity in Jesus Christ. Saya baca sekali lagi. Engkau berharga di mata Tuhan. Siapa yang merasa gak berharga? Siapa yang merasa sudah lakukan kesalahan dalam hidup? And you are worthy of nothing. Tuhan bilang, sejauh timur dari barat, aku melupakan dosamu, masa lalumu. Seperti kisah orang yang disalib di samping Yesus. Yesus berkata, hari ini engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Karena engkau berharga di mataku dan mulia. Dan aku ini mengasihi engkau. Mari kita berdoa. Tuhan ingatkan kami setiap pagi. To fight the day all over again. Bukan karena kami sanggup. Bukan karena kami punya mental yang kuat. Tapi karena engkau sayang kami. And this day is wonderful. It's a new day. Meskipun kami tahu kami bisa gagal, kami belum baik, kami belum persiapan. But you know God, your love is better than life. And we want to celebrate that today. In Jesus pray. We pray and praise your name forever. Amen. God bless you guys. Wah, kaum muda, waktu berjalan dengan begitu cepat nih ya untuk sebuah percakapan yang bermakna seperti ini. Minggu depan kita akan berjumpa kembali dan membicarakan kebijakan yang lain, yaitu compassion. Kira-kira apa yang Alkitab katakan mengenai compassion? Tunggu dulu. Minggu depan kita akan belajar bersama. Stay tune di podcast Ministry GKI Pakuan. Dan kita akan berjumpa lagi dengan Godani Kabar. See you. Yesus disempurnakan selalu. Dan hari ini kami bisa menikmati hari ini juga all of because of your grace. Thank you for this beautiful time, beautiful day. Teman-teman sekalian dan Bapak Ibu yang terkasih, senang sekali bisa ketemu hari ini dalam satu acara yang spesial. Bagaikan bencana siap dibantu, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut Fear of rejection, fear of failure, fear apa lagi? Fear of losing. Jadi pecundang dalam hidup. Ada banyak ketakutan-ketakutan. What are your fears right now? Kalau kita mau bicara maju ke depan, jadi pribadi yang resilient, jadi pribadi yang bisa punya breakthrough gitu ya. Kalau resilient itu kan ketika ketemu tantangan dia bisa balik lagi gitu ya. Breakthrough itu bisa tembus. Apa yang mesti kita perhatikan?